Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi sumber energi listrik. Nah, seperti kalian ketahui, kalau khususnya di Indonesia, sumber energi listrik ini dia berasal dari perusahaan listrik negara atau disingkat PLN ya. PLN ya, Nak ya. Kemudian ada juga dari aki, kemudian ada juga dari baterai. Nah, sumber energi listrik ini dia dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah sumber arus listrik searah atau DC, atau dia ini DC adalah kependekan dari direct current ya. Contohnya baterai, aki, elemen volta, dan dinamo arus arah. Kemudian yang kedua ada sumber arus bolak-balik AC. Ini sering disebut sumber AC atau alternating current. Contohnya adalah generator listrik AC. Nah, ini adalah yang digunakan AC ini yang digunakan adalah yang dari PLN ya, arus bolak-baliknya dari PLN. Nah, PLN ini dia sumbernya dari generator listrik AC ini ya, Nak, ya. Jadi ada dua sumber AC dan DC. Kalau DC itu yang searah, kalau AC yang bolak-balik. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang sumber searah ya, sumber arus arah pada listrik DC. Nah, dua jenis sumber arus listrik searah pada DC ini, yang pertama adalah elemen primer. Nah, ini maksudnya hanya digunakan sekali pakai. Ini salah ketik ya, Nak ya. Sekali pakai. Kemudian ada elemen sekunder. Nah, ini bisa diulang. Ini yang primer ya. Nanti ada yang sekunder juga. Oke. Nah, kita pelajari yang primer dan sekunder ya. Elemen primer, contohnya apa saja? Contohnya ini ada tiga, Bapak berikan tiga ini ya, Nak ya. Ada elemen volta, kemudian elemen Daniel, kemudian yang ketiga elemen kering. Oke, perbedaannya apa saja? Nanti kita atau Bapak bahas di bagian setelah ini. Oke. Nah, ini kata kunci nih, Nak. Pada elemen primer, reaksi kimia menyebabkan elektron mengalir dari elektroda negatif, atau ini nanti sering disebut katoda ya, Nak ya. Jangan terbalik. Elektroda negatif atau disebut katoda ke elektroda positif atau sering disebut anoda. Anoda itu yang positif, katoda itu yang negatif. Nah, ini polanya searah dari katoda ke anoda ya. Elektroda ini lempeng atau logam. Oke, Nak ya. Yang pertama kita akan bahas elemen volta. Nah, elemen volta pada dasarnya yang pertama nih ya, penemunya Alessandro Volta tahun 1745 sampai 1827. Nah, pada waktu itu Alessandro Volta melakukan eksperimen di mana ada dua batang logam, di mana logam pertama itu tembaga, kedua itu seng, dimasukkan ke dalam larutan H2SO4 ya. Ini asam sulfat ya. Dimasukkan ke dalam asam sulfat, kemudian ini dihubungkan nih pada lampu, dihubungkan dengan lampu. Nah, ternyata dapat menyebabkan lampu ini menyala. Nah, dari percobaan ini ternyata ini dinamakan elemen volta, yaitu apa? Yaitu terjadi arus elektron. Ya, ini terjadi arus elektron dari reaksi kimia, dari seng. Arus elektronnya mengalir dari mana? Dari seng menuju ke tembaga ini ya. Jadi arus elektronnya dia mengalir dari seng menuju ke tembaga. Nah, ini penghubungnya dia larutan asam sulfat. Nah, ini terhubung oleh larutan asam sulfat. Nah, pada elemen volta ini kata kunci nih, Nak ya. Ini kata kunci di mana unsur-unsur yang menyebabkan adanya timbul listrik atau arus listrik ini adalah ada katoda. Katoda ini elektroda negatif ya, Nak ya. Di mana di sini seng. Kemudian ada anoda. Anoda ini yang positif, di mana di sini adalah tembaga. Ini nanti tembaga lebih bermuatan positif. Kemudian yang seng ini dia lebih bermuatan negatif. Oke. Ini kata kuncinya pada elemen volta. Ini nanti yang membedakan. Katodanya seng, anodanya tembaga, kemudian larutannya asam sulfat atau kering disebut H2SO4. Nah, ini nanti elektron mengalir nih dari seng menuju ke tembaga. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya ketika ini mengalir lama-kelamaan nanti akan timbul gas hidrogen di sini. Nah, ini nanti akan timbul gas hidrogen, gelembung-gelembung gas hidrogen. Ini menutupi tembaga. Nah, apa yang terjadi ketika tertutup nanti? Ya, ketika tertutup gas hidrogen ini nanti sering disebut dengan peristiwa polarisasi. Nah, ketika sudah terjadi polarisasi, maka arus elektron ini yang dari seng ke tembaga ini akan terhalang oleh gas hidrogen ya. Akan terhalang oleh gas hidrogen sehingga tertutup, nggak bisa lewat nih. Sehingga kalau tertutup
nggak bisa lewat, maka lama-kelamaan lampu ini yang tadinya menyala maka akan redup kembali sampai mati karena nggak ada elektron yang mengalir dari seng menuju ke tembaga karena tertutup oleh gelembung gas hidrogen. Nah, itu ya nak ya ceritanya. Oke. Kemudian ini yang bagian elemen volta. Selanjutnya kita ke elemen Daniel. Nah, kita ke sini nih. Elemen Daniel ini merupakan pengembangan dari elemen volta. Nah, katodanya sama, masih dipakai seng, anodanya dia tembaga. Ini syarat elemen ya nak ya. Syarat elemen ini dia harus punya katoda, anoda dan larutan supaya timbul listrik ya, supaya timbul listrik. Ada katoda, anoda dan larutan. Nah, ini merupakan modifikasi dari elemen volta dengan menambah larutan tembaga sulfat atau CuSO4 sebagai depolarisator. Apa nih depolarisator? Ini adalah larutan pencegah polarisasi. Bagaimana sih cara kerjanya, Pak? Nah, cara kerjanya seperti ini, sama seperti elemen volta tadi, cuma di sini nanti ditambah larutan tembaga sulfat ya nak ya. Ini larutan tembaga sulfat ini dia bagian seng, jadi nanti elektronnya bergerak dari mana ke mana. Elektronnya tadi bergerak dari katodanya apa di sini, katodanya seng ya, bergerak dari seng menuju ke tembaga. Jadi dia nanti bergerak dari seng menuju ke tembaga atau dari katoda ke anoda ya nak ya. Nah, kalau tadi kan terjadi polarisasi, ini enggak terjadi nih karena tertutup oleh ini larutan tembaga sulfat di sini. Nah, ini diberikan larutan tembaga sulfat di sini. Ini larutan H2SO4-nya. Nah, ini bejana berpori, jadi elektronnya bisa melewati nih. Ini bisa melewati. Oke, ini untuk elemen Daniel ya nak ya. Ini kata kunci yang Bapak tuliskan ini merupakan singkatan dan kata kunci ini nanti yang sering keluar di soal. Bagian-bagiannya ini nanti digambar dan keterangannya ditulis lengkap. Oke, selanjutnya elemen primer yang ketiga adalah elemen kering atau baterai. Nah, baterai ini dia juga terdiri ada katoda, ada anoda, ada larutannya nih ya. Kemudian katodanya apa Pak? Nah, katodanya di sini digunakan seng. Nah, seng ini ada yang di bagiannya di sini nak ya. Tutupnya terbuat dari seng ini, terbuat dari seng. Ini tutupnya terbuat dari seng. Kemudian anodanya dia batang karbon. Ini anodanya ya, ini yang positif. Batang karbonnya dia yang sebagai anoda di sini ya. Kemudian larutannya dia amonium klorida di sini nih. Ya, digunakan amonium klorida. Oke. Ini amonium klorida. Kemudian untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya polarisasi di baterai ini digunakan depolarisator. Nah, bahannya apa? Bahannya di sini mangan dioksida atau MnO2 ini ya. Ini di sini depolarisatornya dan serbuk karbon. Di sini nanti kalau baterai kalau dibuka ada bahan mangan dioksida dan serbuk karbonnya. Nah, elemen kering ini sering disebut juga elemen Lagrange karena ini penemunya ya, yang pertama kali menemukan Lagrange atau elemen kering atau elemen Lagrange ini ya. Nanti bagian-bagiannya ini digambar, dihafalkan juga karena ini nanti juga sering muncul di soal bagian-bagiannya. Oke, enak ya. Selanjutnya kita belajar ke elemen sekunder. Kalau tadi sudah belajar elemen primer, kita belajar ke elemen sekunder. Contohnya apa, Pak? Nah, contoh elemen sekunder di sini ada akumulator atau aki, ya. Kemudian ada baterai isi ulang, ya. Kemudian, pada elemen sekunder merupakan elemen elektrokimia yang dapat diperbarui bahan-bahan reaksinya atau istilahnya dapat dimuati listrik kembali ya, nak ya. Dapat dimuati listrik kembali. Oke, jadi dapat digunakan berulang kali nih elemen sekunder. Nah, untuk yang pertama kita ke aki. Nah, sama seperti elemen primer tadi ya nak ya. Dia harus ada katoda, anoda dan larutannya. Oke, katoda, anoda dan larutannya. Kalau di aki ini, katoda yang dipakai adalah timbal murni atau Pb. Nah, ini ya, timbal murni atau Pb. Kemudian anodanya yang positif dia timbal peroksida PbO2. Oke, dia harus ada katoda, anoda dan larutan. Larutannya yang dipakai apa, Pak? Di sini yang dipakai adalah asam sulfat atau H2SO4. Oke. Nah, ini dimasukkan, ini sama seperti sel volta tadi ya, nak ya.
dimasukkan ke dalam H2SO4, nah ini terjadi reaksi kimia sehingga menimbulkan listrik. Nah, ini menyebabkan lampu menyala. Oke. Nah, pada aki ini beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif ini setiap selnya itu sekitar 2 volt ya. Setiap selnya itu sekitar 2 volt. Nah, kalau mau lebih banyak bagaimana? Kalau mau lebih banyak tinggal diserikan. Nah, ini setiap elemen nanti diserikan. Biasanya misalkan diserikan sebanyak 6 sel ya, sehingga kalau 6 kali 2 maka total voltnya adalah 12 volt. Nah, ini disusun secara seri. Digunakan pada sepeda listrik, kemudian sepeda motor dan mobil. Oke ya, Nak ya. Ini pada aki. Selanjutnya kita belajar ke sel nicat. Nah, sel nicat ini termasuk baterai yang bisa diisi ulang ya, bisa diisi ulang. Oke. Nah, ini singkatannya nicat ya, sel nicat. Nah, ini katodanya yang dipakai apa? Nikel hidroksida, kemudian anodanya apa? Kadmium. Larutannya yang dipakai adalah kalium hidroksida. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah baterai yang bisa diisi ulang dan biasa digunakan pada mobil mainan anak-anak ya, Nak ya. Makanya ini bisa di charge seperti itu. Nah, kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Ini nanti catatannya dicatat, dilengkapi ya. Tugasnya hari ini adalah mencatat. Oke, terima kasih. Stay fit, stay healthy, and God bless you.